Soalnya udah dulu dong, bocor bang, apa ya? Oh, Sip. Ibu aman. Oke, Bang Usman, terkait tadi putusan Nikita Mirzani 4 tahun denda 1 miliar, terus Ismail Marzuki alias Mail 3 tahun 1 miliar. Nah, yang menarik di sini Ismail masih berpikir-pikir untuk melakukan banding. Gimana menyikapinya? Ya, jadi terima kasih ya teman-teman media. Putusan 4 tahun terhadap Nikita, denda 1 miliar, kepada Ismail 3 tahun dan 1 miliar juga ya. Nah, itu putusan yang menurut kami, menurut saya tim penasihat hukum dari Nikita dan Mail itu putusan belum yang pertama adalah masih putusan awal gitu ya. Nah, kemudian putusan itu juga itu adalah putusan yang belum memenuhi fakta-fakta persidangan ya, sehingga pada akhirnya tidak tercapailah nilai keadilan dalam putusan itu ya. Kenapa ya? Pertama adalah putusan itu mengabaikan banyak fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pertimbangan majelis hakim misalnya tidak mencantumkan soal adanya fakta ya, bagaimana permasalahan ini diakui oleh pelapor itu sendiri, Reza Gladys, adalah terkait dengan persoalan pribadi, bukan persoalan skincare ya. Nikita dan Mail dipersalahkan dalam kasus ini karena mengancam akan membuka rahasia dari produk kecantikan atau skincare yang notabene itu adalah punya perusahaan. Nah, ini lebih fatal lagi nih ya. Saya katakan lebih fatal putusan hakim ini. Kenapa fatal? Kalau hakim menyatakan bahwa Nikita dan Mail itu adalah melakukan pelanggaran pasal 27B ya, terkait dengan mau mengancam atau akan membuka rahasia dan lain sebagainya, maka ingat, ini adalah deliknya adalah delik aduan absolut yang hanya boleh dilakukan penuntutan oleh pihak yang bermasalah. Nah, kalau kita pakai logikanya di pertimbangan hukum itu, maka itu adalah punya perusahaan. Kan dikatakan bahwa Nikita dan Mail karena mempunyai 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 pembelian glowing booster cell, maka itu dipakai sebagai sebuah alat untuk mengancam. Artinya apa? Artinya ini kan hakim mau menegaskan bahwa ini adalah persoalan skincare, bukan persoalan pribadi. Berarti bertentangan dong putusan ini dengan fakta persidangan. Fakta persidangan bilang berdasarkan keterangan Reza Gladys, ini tidak ada kaitannya dengan skincare atau produk kecantikan ya. Nah, pertentangan berikutnya, kalau hakim bilang dalam putusannya karena terkait dengan glowing booster cell atau DNA salmon yang dia mau mengancam itu akan menggunakan 3 gambar itu, maka hukumnya adalah yang boleh melaporkan ini adalah pemilik dari glowing booster cell atau DNA salmon itu, perusahaan badan hukumnya. Itu ini deliknya delik aduan absolut jadinya. Ya kan, jadinya bertentangan semua, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan hukum gitu. Jadi tidak disinggung perorangan. Tidak disinggung perorangan. Tadi cuma disampaikan begini bahwa pada mulai dari tanggal 9 Oktober, 16, 14, 27, Nikita dalam akun TikToknya @Niki Huruhara itu mengatakan bahwa Nikita bilang begini, siapapun dia, mau dokter sekalipun, kira-kira begitu ya, saya ingat saya begitu, mau dokter sekalipun, tapi kalau barangnya jelek ya, maka jangan dipakai. Kalau kalian susah banget sih ngasih tahu nih netizen Indonesia, begitulah kira-kira bahasanya. Susah banget sih ngasih tahu netizen Indonesia kalau tidak mau kulitnya rusak, jangan gunakan skincare atau produk yang berbahaya, ya kan? Nah, itu yang kemudian berkali-kali dikutip oleh
majelis hakim dalam pertimbangannya. Nah, berarti kalau kita simpulkan dengan pertimbangan hukum yang begitu, maka artinya fakta di persidangan dengan pertimbangan hukum ini bertolak belakang. Ya. Kemudian kalau itu juga dipakai sebagai dasar untuk menghukum Nikita dengan tadi putusan 4 tahun itu, maka itu bertentangan dengan hukum juga. Harusnya yang melapor bukan Reza Gladys. Siapa pemilik dari glowing booster cell atau produk skincare kecantikan itu? Itu yang sebenarnya yang harus mengajukan laporan gitu. Karena jelas ini deliknya delik aduan absolut, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun sekalipun Reza Gladys adalah sebagai pemilik, tapi harus dilihat siapa yang berwenang secara hukum bertindak untuk dan atas nama dari sebuah perusahaan pemilik glowing itu atau DNA Salmon. Nah, itu Artinya kecewa dengan putusan majelis hakim ya Bang? Kecewa sekali. Saya kecewanya karena satu, tidak bersesuaian dengan fakta, kemudian yang kedua adalah tidak bertentangan dengan hukum, ketiga tidak menguraikan secara komprehensif, secara utuh dari fakta-fakta persidangan. Bayangkan kami mengajukan ada sekitar kurang lebih 60 bukti, ya, bukti yang menguatkan dalil bahwa ini ada sebuah kesepakatan di dalamnya gitu kan. Nah, termaksud dengan uang yang tadi disimpulkan 4 miliar. Uang itu kan yang dimaksud percakapan antara Nikita dan Oki itu adalah yang tadi, jadi dedinya BEMS 4 liter. Itu adalah uang hasil dari kerjasama brand ambassador yang Nikita yang diminta oleh Dr. Oki. Dr. Oki membayar itu, kita buktikan di persidangan ini. Kita ajukan bukti terkait dengan kontrak perjanjiannya Nikita yang menerima uang 4 miliar sebagai brand ambassador dari Bening Klinik kalau nggak salah. Itu. Nah, tapi itu dianggap adalah sebagai seolah-olah bukan yang begitu gitu loh. Ini kan kesimpulan yang tidak kesimpulan liar ya, kalau saya simpulkan kesimpulan liar gitu, karena tidak didukung dengan bukti juga. Dia cuma didukung dengan adanya percakapan dedinya BEMS deal ya 4 liter, padahal itu sudah dibantah oleh Oki di persidangan. Itu kaitannya dengan saya, Oki nih kata Oki, saya memberikan meminta Nikita menjadi brand ambassador di dalam klinik saya gitu. Nah, kebetulan perjanjian itu kesepakatan dia dengan Dr. Oki itu berselang berapa waktu gitu, cuma 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi kemudian oleh majelis hakim disimpulkan itu adalah uang dari yang dedinya BEMS 4 liter itu uang dari sana gitu. Nah, itu yang kami keberatan dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim tadi gitu. Oke, saya ke Bang Andi dulu. Bang Andi, ini kan terkait putusan undang-undang ITE dan itunya kan nggak ada ya tadi putusannya. Undang-undang ITE-nya nggak ada. Pemerasan dan TPPU-nya Pemerasan tidak ada. TPPU-nya juga nggak ada. Yang menyikapinya gimana Bang Andi? Iya, baik ya teman-teman media sekalian ya, bahwa memang dari awal ya kita sudah mengkaji bahwa terkait masalah tindak pidana pencucian uang itu memang sudah berapa kali kita bahas sama tim bahwa itu tidak memenuhi unsur ya. Ya jelas bahwa itu tidak mungkin akan dipertimbangkan oleh hakim nantinya seperti itu. Tapi Bang, ini akan lebih memudahkan kah untuk nantinya gugatan Niki dalam perbuatan melawan hukumnya? Begini, ya sebenarnya kan saya berkali-kali bilang ya, kalau pidana itu berbeda dengan perdata ya. Kalau pidana ini artinya ada tuduhan tindak kejahatan yang diduga dilakukan oleh diri kita ini. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah diduga? Karena kita menganut asas praduga tidak bersalah ya. Sepanjang belum ada putusan mengikat dan ingkrah, orang itu tetap tidak bisa dikatakan bersalah. Tapi itu adalah dugaan ya. Artinya perbuatan pidana yang dilakukan di kita ini tidak bisa disamakan dengan, tidak ada kaitannya ya dengan perbuatan perdata.
Tapi kalau perbuatan perdata ini sebaliknya, bahwa kita ini menuntut si Reza Gladys ini, di mana di dalam gugatan kami menggugat perbuatan melawan hukum itu karena adanya dugaan bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Reza Gladys di situ. Salah satunya adalah dia membatalkan secara sepihak itu perjanjian, ya. Dan kedua, adanya dugaan melakukan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum, melakukan penipuan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1328 ini. Jadi rekan-rekan semuanya, bahwa kalau mau dikaitkan dengan itu ya sah-sah saja mereka mengaitkan itu, tapi nantilah kita akan buktikan nanti juga di pengadilan, karena kami yang menggugat, maka tentunya beban pembuktiannya itu ada sama kami, dan tidak mungkin kita melakukan gugatan itu kalau kita tidak siap untuk membuktikannya. Seperti itu. Kak Sindu, ini terkait Mail kan tidak masih mikir-mikir. Saya mau menambahkan. Oke, Bang lanjut. Usman, ya. Ya. Mau menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Bang Usman. Nah, terkait tadi percakapan, bukti percakapan yang dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim, yaitu 4 liter tadi ya kepada Dr. Oki. Kemudian yang dimaksud adalah di dalam percakapan itu, ya, yang dimaksud itu adalah perjanjian brand ambassador antara Dr. Oki dengan Nikita 4 miliar. Nah, di sini hakim menyimpulkan sendiri terhadap barang bukti percakapan tersebut. Nah, padahal barang bukti tersebut harus dijelaskan lagi dengan alat bukti, yaitu apa? Keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. Nah, keterangan saksi yang dihadirkan ini yang memang berkaitan dengan barang bukti tersebut ialah Dr. Oki. Dr. Oki sendiri menyatakan bahwa percakapan tersebut yang dimaksud adalah 4 liter itu adalah kesepakatan kerjasama brand ambassador antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys, ditambah dengan alat bukti surat yang kami hadirkan pada pembuktian bahwa ada perjanjian ya brand ambassador sebesar 4 miliar. Nah, di sini hakim tidak mempertimbangkan alat bukti, yaitu keterangan saksi Dr. Oki dan alat bukti surat yang kami hadirkan, sehingga kami anggap hakim ini menyimpulkan sendiri terhadap barang bukti, gitu. Bang, ini kan ada pasal yang ibaratnya baru dihadirkan di dakwaan, Bang. Pasal Undang-Undang 69 itu artinya itu juga tidak terbukti, Bang. Ketika itu diubahnya pas dakwaan, bagaimana? Ya kan begini, saya sampaikan berkali-kali, Nikita itu sejak awal ya dituduh melakukan pemerasan ya. Nah, pemerasan itu kaitannya dengan pasal berapa? Pasal 368 di KUHP ya. 368 KUHP itu mengatur soal ancaman kekerasan melakukan pemerasan ya. Pemerasan itu dilakukan dengan cara menekan, mengancam atau memaksa dan lain sebagainya. Nah, ternyata pada saat proses itu dilimpahkan ke pengadilan ya, maka dirubahlah pasal itu ya. Dirubah dengan pasal 369. Lalu jaksa berdalih berlindung di balik asas dominus litis kalau nggak salah ya. Nah, asas itu kemudian dipakai oleh jaksa untuk merubah surat dakwaannya ya. Berarti kalau dia merubah surat dakwaan sejak awal ya, ini saya tidak bermaksud untuk mundur ya, tapi kita harus berbicara fair soal hukumnya. Karena ponisnya itu, Bang. Ya, hukumnya yang harus kita tegakkan di sini ya. Saya mengatakan begini, berarti apa? Nikita ini dengan Mail sejak awal proses penyidikan tidak pernah diperiksa berkenaan dengan pasal 369. Tapi tiba-tiba dihadapkan di persidangan dengan dakwaan pasal 369 gitu. Nah, bagaimana orang mau membela diri sementara di proses penyidikan waktu tingkat kepolisian dia itu ditanya seputar pertanyaannya berputar di pasal 368 gitu ya, berputar di pasal pencemaran nama baik dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika itu dilimpahkan ke pengadilan, dirubahlah pasal itu menjadi pasal 369, dijuntokan dengan pasal 27B Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini adalah esensi dari Undang-Undang ITE ini adalah melakukan pengancaman melakukan ancaman dengan cara membuka rahasia gitu. Ini kan udah dibuka sebelumnya.
Ya, tapi kan udah dibuka sebelumnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa bentuk ancaman yang dilakukan oleh Nikita kepada Reza? Sementara dalam konteks ini faktanya Reza sendiri dengan Nikita tidak pernah berkomunikasi secara langsung. Lalu bagaimana bisa disimpulkan kalau itu adalah sebuah ancaman membuka rahasia gitu. Nah, kalau ini dibilang ancaman membuka rahasia, berarti ada sesuatu barang milik dari Reza Gladys ini ya, yang kalau barang itu disampaikan ke publik maka itu akan menjadi ancaman buat Reza Gladys. Misalnya saya dalam handphone saya nih, saya punya rahasia Anda gitu kan. Nah, kalau saya buka rahasia ini di handphone saya ke publik melalui media sosial, maka Anda akan menjadi tercemar namanya, kan begitu. Ini sama sekali tidak terpenuhi dalam fakta persidangan gitu. Bahkan hakim sendiri dengan pertimbangan hukumnya sederhana itu gitu loh, pertimbangan hukumnya sangat sederhana. Dikatakan bahwa Nikita karena mempunyai gambar glowing booster cell ya, itu dikatakan sebagai alat untuk mengancam gitu. Ya, kalau dibilang ini sebagai alat untuk mengancam, nah pertanyaannya apakah alat ini yang dipakai untuk mengancam ini di dalamnya itu ada sebuah rahasia gitu. Kan tidak ada rahasia di situ lagi. Dia sendiri bilang di bulan Februari di awal-awal Januari tahun 2024 sudah tidak menjual. Berarti kan sudah tidak eksis, sudah tidak bernilai rahasia lagi produk itu gitu. Nah, kalau itu tidak bernilai rahasia lagi, kenapa kemudian disimpulkan itu adalah sebuah barang yang berharga lah gitu. Kan yang berharga itu isinya, konten dari dokumen elektronik atau informasi elektronik ini. Ini sudah nggak ada yang rahasia, apalagi BPOM sudah merilis itu juga skincare yang berbahaya gitu kan. Nah, kalau itu sudah berbahaya berarti tidak menjadi rahasia lagi gitu. Oke, kita pakai caranya hakim. Kalau dikatakan Nikita melakukan tindak pidana ini karena menjelek-jelekan atau mengancam siapa akan membuka rahasia terkait dengan produk itu, maka harusnya hakim ini harus memutus bebas Nikita karena yang melaporkan legal standingnya nggak jelas, bukan pemilik dari produk itu, bukan yang orang yang diberikan hak oleh hukum untuk melakukan perbuatan terkait dengan produknya yang jelek, produknya yang akan dibuka rahasianya gitu. Itu sebenarnya paling ini. Harusnya hakim berpikir di situ gitu loh. Nah, kalau dia menggunakan dasarnya bahwa ini adalah bukan persoalan pribadi ya. Tadi saya sebutkan putusan ini putusan yang bertentangan dengan fakta. Reza Gladys bilang ini tidak ada masalah. Tanyanya belum dijawab. Saya menambahkan iya. sedikit ruang koreksi juga dengan segala hormat ya terhadap pertimbangan majelis hakim terhadap tadi yang disampaikan oleh Bang Usman tentang subjek hukum. Kalaulah yang dipertimbangkan oleh majelis hakim ini kemudian memutuskan Nikita ini bersalah ya, membuka rahasia tentang produk. Nah, ahli ITE yang kami hadirkan itu juga memberikan keterangan bahwa produk itu tidaklah yang dimaksud di dalam pasal 27B yang dianggap untuk membuka rahasia. Jadi subjek itu harus orang, bukanlah produk. Nah, ini tambahan ya, bahwa ada keterangan ahli ITE kami yang dikesampingkan oleh majelis hakim di dalam pertimbangannya. Yang kami harapkan di dalam pertimbangannya itu selain entitas subjek hukum yang melaporkan ialah harusnya direksi dari perusahaan, ditambah lagi, didukung lagi dengan keterangan ahli bahwa produk bukanlah yang dijadikan seharusnya objek untuk membuka rahasia itu gitu. Putusan MK juga mengatur soal itu, putusan 105. Kalau disebutkan ini karena kaitannya dengan dengan skincare produk segala macam, terus itu hakimnya nggak tahu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang soal itu. Itu kan putusan Mahkamah Konstitusi tegas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, dengan pejabat pemerintah dan lain sebagainya. Kritik dan lain sebagainya tidak boleh diterapkan kepada orang gitu, diterapkan kepada produk gitu. Itu jelas gitu. Nah, banyak sekali sebenarnya ini. Makanya kita sampaikan ya, ini sebenarnya menjadi koreksi yang cukup serius ya terhadap proses penegakan hukum ini kita juga gitu.
kita dalam kapasitas ini menghargai keputusan hakim, tapi kan keputusan hakim itu juga harus didasarkan pada fakta, didasarkan pada hukum. Jangan kemudian fakta semua diabaikan. Apa fakta yang sudah disampaikan oleh jaksa lalu ditelan mentah-mentah gitu kan? Jaksa itu semua dasarnya adalah chat-chatan dari jaksa gitu. Dan ternyata chat-chat itu dibantah sendiri oleh pemilik chat itu. Tapi kenapa tiba-tiba chat itu dipertahankan sebagai sebuah alat bukti gitu kan? Sebenarnya kita juga mirisnya soal hukum kita ini ya begini gitu. Terlalu banyak fakta yang sudah terungkap di persidangan. Kita ngapain sidang berbulan-bulan? Iya, diabaikan semua fakta bagaimana ini proses transaksi. Bahkan yang paling geril ya di depan mata kita soal adanya percakapan antara Mail dan Reza Gledis yang sering kita gaung-gaungkan dalam persidangan. Malam dok, bagaimana kabarnya, bagaimana dengan pembicaraan tadi, dokter maunya bagaimana, itu tidak dipertimbangkan sama sekali gitu. Nah ini semua kita bingung juga ya dengan proses pengambilan fakta yang dilakukan oleh majelis dalam putusannya. Bang, tadi belum dijawab terkait yang disangkakan TPPU-nya kan tidak terbukti ya. Apakah akan membuat sebuah laporan balik atau gimana? Ya kalau soal TPPU terlalu jauh kalau itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang gitu kan. Kalau itu sudah benar lah, pertimbangan hakim itu sudah tepat. Kalau tapi akan melapor balik ke orang yang ya nanti kita lihat, kita belum bisa menjawab juga. Nanti kami tim di sini juga akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan upaya-upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Perihal banding mungkin Bang, kalau Mail kan agak ragu-ragu, tapi kalau Nikita kan tegas dia akan banding. Ya, soal banding juga besok, nanti kita tentukan besok karena besok baru mau ketemu ya, baru mau ketemu sama Nikita. Nanti kami tim berdiskusi lebih dalam soal upaya hukum ini kepada Nikitanya juga gitu kan. Kan biasanya kalau banding tuh nanti hukumannya bisa jadi lebih tinggi atau jadi rendah gitu Bang. Apa itu juga jadi bahan pertimbangan nantinya untuk ajukan banding? Ini namanya keputusan, kita nggak bisa tahu apa nanti misalnya kita banding dan lain sebagainya. Tapi begini ya, saya mau katakan banding itu adalah upaya hukum juga sama di pengadilan adalah untuk menemukan atau mencari kebenaran, keadilan di situ ya. Kalau kita yakin dengan kebenaran yang kita bawa, maka jangan ragu untuk melakukan upaya hukum gitu. Nah nanti kalau kita ragu, kita sendiri bilang loh, apakah nanti kalau kita banding ini bersalah atau tidak gitu kan, atau ditambah atau itu berarti kan kita ragu. Tapi kami sampai hari ini masih punya keyakinan besar bahwa Nikita itu bukan orang yang melakukan sebuah tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa gitu. Bang, ini kan ada yang bilang Bang ya, Nikita beruntung nggak hanya divonis 4 tahun Bang, nggak terlibat TPPU. Dan juga terbukti dari raut ekspresi Niki saat pembacaan itu gimana Bang menanggapi Bang? Kan memang Nikita ini dituntut besar karena adanya TPPU ya, dituntut tinggi itu karena ada TPPU ya. Karena kami dari awal mengatakan ini rada-rada bingung juga ya konstruksi hukumnya bagaimana gitu kan, sehingga tiba-tiba disimpulkan bahwa dari proses itu ada sebuah tindak pidana pencucian uang ya. Soal berhasil atau tidak, soal senang atau tidak lepas dari tindak pidana pencucian uang itu juga tidak seperti itu kalau hukumnya gitu. Justru bukan senang, justru harusnya nih kita dibebasin gitu loh. Dengan semua yang sudah kita buktikan di persidangan ini, harusnya nih kita dibebasin karena tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Nikita itu melakukan melakukan ancaman membuka rahasia gitu ya. Perkaranya Nikita ini sejak awal ya, Nikita ini tidak dipersalahkan dengan pasal pemerasan karena pemerasan itu sudah dari awal dihilangkan oleh jaksa. Dia hilangkan pencemaran, dia gantilah dengan pengancaman ya, pengancaman, kekerasan dan lain sebagainya. Itu juga tidak terbukti, dia ganti lagi dengan ancaman membuka rahasia gitu. Nah sekarang TPPU-nya juga tidak terbukti. Artinya memang kami menduga ya, saya khususnya ya, saya katakan ini memang perkara dipaksakan sejak awal gitu.
Karena dari fakta-fakta ternyata benar tidak ada itu, tapi aneh juga kalau sampai hari ini tidak dipertimbangkan fakta itu. Sekalipun tuduhan ITE melanggar ITE itu tetap nggak terima juga, Bang? Nggak terima lah. Nggak terima ya? Iya. Mau bagaimana dikatakan melakukan pelanggaran ITE, orang barangnya, kalau itu sudah saya upload ya, saya publikasikan ya, berarti itu sudah terpampang di medsos. Kan undang-undang ITE ini kan urusannya urusan media sosial. Iya. Ya kan? Cuman dikatakan kita punya 3 gambar glowing sama Mail, begitu juga 1 gambar pembelian. Itu kan nggak diapa-apain. Ya kan? Faktanya begitu. Faktanya bukti gambar itu dikirim Mail ke siapa? Ke Reza juga. Kita nggak tahu kalau itu dikirimin. Itu masa yang fakta itu sudah terungkap di persidangan tapi tidak dipertimbangkan juga gitu. Terkait pengembalian dana, ada Bang ya? Apa? Diwajibkan mengembalikan. Oh iya, tadi di putusannya Mail. Mail lah, kalau Niki Ya, enggak. barang-barang itu dikembalikan kepada orang yang berhak semua lah. Gitu. Bang Andi, ini kan awalnya yang mencari itu dari pihak sana ya. Menyikapinya gimana Bang Andi terkait kesepakatan itu? Iya, memang kalau kita melihat ya, ini seperti tadi dijelaskan oleh Pak Usman bahwa banyak hal yang terungkap di persidangan itu sebagai fakta ya, fakta persidangan itu tidak menjadi pertimbangan ya. Nah, memang kalau kita melihat ya, kita kaji lebih dalam bahwa sebenarnya di situ kejadian ini adalah murni perdata ya. Ada hal yang disepakati dan di situ tidak ada pengancaman dan tidak ada paksaan, dan mungkin teman-teman media juga mengetahui semua itu karena videonya itu beredar di mana-mana ya. Itu sangat jelas ya. Tapi begini rekan-rekan semua ya, terkait apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Usman dengan Ibu Sindu ini, saya ingin menyimpulkan begini ya, bahwa pasal yang didakwakan itu sama sekali tidak terpenuhi unsurnya ya. Nah, ketika pasal itu tidak terpenuhi unsur, kemudian tetap dijatuhi hukuman, maka itu adalah pemaksaan, pemerkosaan hukum namanya. Karena jelas bahwa itu adalah melanggar asas ya. Kalau orang hukum itu sebenarnya haram hukumnya untuk melanggar asas. Ada asas pidana mengatakan begini, bahwa tidak ada kejahatan tanpa perbuatan yang sempurna. Artinya apa? Semua orang tahu, sekalipun juga itu bukan orang hukum, dan sering kita dengar bahwa ketika unsur itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dipidana terdakwanya. Nah, hal ini, pasal ini dihubungkan dengan peristiwa hukumnya berdasarkan dengan fakta persidangan. Sama sekali tidak ditemukan di situ rahasia ya, tidak ada lagi rahasia. Sementara pasal ini adalah rahasia, itulah yang menjadi alat untuk melakukan ancaman ya, akan membuka rahasia. Ketika di situ sudah tidak ada rahasia, artinya unsur pasal itu tidak terpenuhi ya. Dan memang terdakwa itu bisa dipidana ada 2 hal ya, rekan-rekan media yang Anda ketahui ya, bahwa 1, unsur pasal itu terpenuhi. Ketika unsur pasal itu terpenuhi, maka orang itu ya, jasa itu harus dapat menunjukkan 2 alat bukti yang sah yang menjelaskan unsur-unsur dari pasal itu. Nah, ternyata kita amati bersama di pengadilan itu 1 pun alat bukti ya, dari 5 alat bukti itu yang menjelaskan bahwa benar-benar nih kita melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan itu. Artinya apa? Kalau saya melihat putusan ini adalah putusan yang sangat subjektif ya. Kalau subjektif berarti ada 3 asas yang dilanggar oleh majelis hakim ini. Pertama-tama adalah asas kepastian hukum, yang artinya dia benar-benar tidak mengkaji unsur pasal itu disesuaikan dengan fakta persidangan. Kedua, yaitu asas manfaat.
Jadi putusan seperti ini tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, saya pikir gini, di luar sana banyak sekali orang pintar hukum ya, dan bahkan mungkin sekalian orang yang tidak paham hukum yang mengikuti peristiwa ini akan geleng-geleng kepala. Artinya tidak bermanfaat itu. Dan ketiga, asas keadilan. Ini hakim ini tidak mempergunakan hati nurani ini. Ya. Seharusnya setelah dia, kalau dia mempergunakan hati nurani, maka dia akan mempertimbangkan semua fatwa-fatwa, termasuk hukum formil seperti apa yang disampaikan oleh Pak Usman tadi, bahwa kasus ini sebenarnya di awal ini kan persoalan barang itu, objeknya itu adalah skincare milik satu perusahaan. Ya, kalau ada inilah delik aduan absolut namanya, berarti yang berhak untuk membuat laporan itu adalah direksi daripada perusahaan itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 98 itu. Seperti itu. Ya, sekali ingin saya tegaskan bahwa putusan ini tidak sama sekali memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan putusan ini adalah putusan yang sangat subjektif. Mungkin itu dari saya. Bang, satu lagi bang, yang dihancurkan itu tadi apa bang ya kata hakim bang? Boleh jelas? Apa? Ada barang yang dihancurkan itu apa sih bang? Oh, barang bukti Barang bukti dimusnahkan. dimusnahkan bang ya? Iya, barang bukti handphone. Barang bukti berupa handphone itu dirampas negara untuk dimusnahkan. Oh Gitu. Ya, saya juga nggak tahu kenapa dimusnahkan. Itu apa namanya, barang bukan di dalam konteks menggunakan sebagai sebuah barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana. Itu juga bukan barang yang dipakai melakukan tindak pidana. Atau membahayakan negara. Itu juga bukan barang yang dipakai atau menyimpan sebuah informasi yang bersifat tindak pidana. Gitu. Ini persoalannya cuman sebenarnya sederhana ya. Persoalan ini cuma persoalan karena dia mempunyai 3 gambar glowing booster cell ini. Jadi Anda kalau besok punya gambar punya orang, jangan disimpan, nanti Anda semua bisa dipidana semua ini. Ya. Nanti Anda punya gambar apa namanya, produk ya, produk orang lain misalnya gitu kan. Jadi jangan Anda simpan di handphone, nanti Anda semua bisa dipidana. Nah, seperti ini. Cuman karena punya gambar ya, akhirnya dipidana orang. Apa yang begini putusan yang berkeadilan? Itu loh. HP Niki bang berarti bang ya? Hah? HP Niki ya? Iya, HP, pokoknya HP lah, HP entah HP Niki, HP Mail, HP siapa aja tadi semua dimusnahin lah. Gitu. Makanya besok-besok jangan nyimpen gambar di handphone. Kalau nyimpen gambar di handphone dipidana semua kalian ini. Bang, abang sepakat gak sih? Pemerintah ya gitu. Itu pun dengan dengan pemerintahan negara lah. Gitu. Tapi kan ini Paling tinggi lah ini. Dalam kasus undang-undang ITE ya, harga tidak sebanding, perbuatan tidak sebanding gitu ya, tapi pidananya melebihi dari perbuatan-perbuatan yang seperti yang sudah pernah ada sebelumnya. Kan juga ini kan jadi gini, maksudnya kita ini ya menyampaikan nota pembelaan itu ya, harapannya hakim bisa melihat utuh juga dari versi kita gitu kan. Kita menyampaikan dalam nota pembelaan itu, ini adalah versi dari kesimpulan kami yang yang melakukan proses persidangan ini gitu kan. Nah, kita sampaikanlah kesimpulan itu ya, termasuk yang tadi saya sudah jelaskan dalam nota pembelaan sebelumnya ya. Kita menyimpulkan bahwa perkara ini bertentangan dengan fakta persidangan. Padahal kita udah ingetin loh sama hakim di dalam nota pembelaan itu. Ini fakta kalau dipaksakan bertentangan dengan fakta gitu. Kalau perkara ini dipaksakan bertentangan. Yang kedua, kita uraikan juga di situ. Kalau ini dipaksakan sebagai sebuah ancaman adalah mengenai produk, maka ini bertentangan dengan hukum. Ya tadi itu yang saya bilang. Pertentangannya adalah ini adalah delik aduan. Kalau dibilang ini adalah sebagai sebuah perbuatan melakukan membuka ancaman rahasia terhadap produk glowing booster cell atau DNA salmon, itu
Maka yang berhak itu adalah perusahaan dari pemilik produk itu. Kenapa dipaksakan dalam putusan bahwa yang menjadi korban itu adalah Reza, padahal dia bukan siapa-siapa di perusahaan itu, bukan sebagai orang yang berhak secara hukum melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 2007. Ini kan jadinya banyak hukum yang ditabrak. Majelis hakimnya juga akhirnya sekarang kita simpulkan dia nabrak Undang-Undang PT juga gitu. Jadi dia seolah melegalkan, ya, terkesan siapapun boleh, ya. Jadi kalau saya punya perusahaan, ya, terus karena saya temenan atau Bang Andi ada di dalam perusahaan itu, entah apapun kedudukannya Bang Andi, tapi karena saya sebagai orang yang diberikan hak oleh undang-undang sebenarnya, saya tidak berbuat apa-apa, tapi tiba-tiba Bang Andi yang berbuat, lalu oleh negara dilegalkan. Nah, gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau persoalan saya pribadi, ya, lalu persoalan ini adalah perusahaan-perusahaan saya terkait dengan sebuah produk, misalnya begitu, ya, maka yang boleh bertindak itu adalah orang yang diberikan kewenangan undang-undang. Walaupun misalnya Bang Andi dalam hal itu dia bagian misalnya dari komisaris, dia tidak berhak secara hukum karena dia tidak diberikan hak oleh undang-undang untuk bertindak. Itu loh. Hukumnya harus jelas siapa yang melakukan perbuatan terhadap sebuah perusahaan, ya. Jadi dengan putusan ini justru malah, ya, putusan ini memperlihatkan adanya ketidakpatuhan hukum, gitu, ya, dijalankan oleh lembaga kita, gitu. Lembaga peradilan kita, gitu. Gitu, ya. Ditambah keterangan ahli ITE bahwa untuk perlindungan konsumen, berkaitan dengan perlindungan konsumen, ketika produk ini produk ini adalah produk yang bermasalah, itu boleh disampaikan demi kepentingan umum. Gitu. Oke.